Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan kita doakan kepada teman-teman kita, saudara kita, atau keluarga kita yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan semoga segera disehatkan kembali dan disembuhkan dan dapat berkumpul dengan kita lagi. Baik, anak-anakku, materi kita masih mengenai teks laporan percobaan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, sekarang kita akan memasuki ke KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Contohnya misalkan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Apakah adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Nah, ini sebatas contoh ya. Baik, anak-anakku, selanjutnya mungkin nah, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama itu ada judul. Ya, setiap teks itu pasti ada judul ya. Tidak yang namanya teks atau tulisan itu semuanya pasti ada judul. Kemudian yang nomor 2 yaitu tujuan. Nomor 3, alat dan bahan. 4, langkah-langkah. 5, hasil percobaan. Dan 6, kesimpulan. Nah, ini struktur teks laporan percobaan berarti ada 6. Dari mulai judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari setiap strukturnya. Nah, poin pertama itu judul ya. Judul itu disebut juga kepala inti dari sebuah tulisan. Yang nomor 2 itu tujuan. Tujuan itu yaitu bagian yang berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Itu tujuan. Jadi si penulis itu seakan-akan ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, tujuannya itu apa? Contoh misalkan kalian di sekolah, tujuannya untuk apa? Pasti mendapatkan ilmu, supaya pintar, dan yang lain-lain. Jadi, setiap segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, yaitu alat dan bahan. Alat atau bahan yang diperlukan dalam percobaan. Nah, yang namanya percobaan, itu pasti membutuhkan alat dan bahan. Harus bisa membedakan ya antara alat dan bahan. Jadi kalau alat itu, alat yang digunakan apa saja. Kalau bahan itu bisa disebut bahan pokok yang dipakai itu apa aja. Contoh misalkan seperti ini. Ketika kalian mau memasak mie rebus nih, ketika kalian mau memasak mie, nah itu pasti membutuhkan alat dan bahan. Contoh misalkan gunting. Nah, gunting termasuk ke dalam alat karena dipergunakan. Sedangkan kalau bahan itu berbeda. Contoh misalkan bumbu. Nah, bumbu itu termasuk bahan. Bahannya apa aja? Misalkan di dalam membuat mie itu kalian menambahkan telur. Nah, telur itu termasuk ke dalam bahan. Atau menambahkan kecap lagi. Nah, kecap termasuk bahan, bukan alat. Alat yang lain misalkan kompor, ya termasuk ke dalam alat. Dan yang lain-lain. Jadi harus bisa membedakan antara alat dan bahan. Kemudian yang nomor 4 yaitu langkah-langkah. Bagian yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan percobaan. Nah, setiap kali membuat laporan percobaan atau percobaan itu pasti ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. Jadi tidak langsung jadi, dan tahapannya pun harus sistematis dari awal kemudian tahapan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke hasilnya seperti apa. Kemudian hasil. Bagian yang berisi uraian hasil percobaan yang sudah dilaksanakan. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kalian sampaikan, dari langkah-langkah yang sudah kalian lakukan, nah itu hasilnya seperti apa?
Contoh tadi ya, ketika kalian membuat mie, nah itu pasti ada langkah-langkahnya. Tidak tidak ujug-ujug mie itu ada aja di meja kita atau tinggal makan. Jadi harus ada proses dalam pembuatannya. Kemudian kesimpulan, yaitu berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang sudah dilakukan. Nah, ini kesimpulan itu pendapat penulis. Nah, jadi pendapat si penulis terhadap percobaan tersebut seperti apa. Mungkin dari langkah-langkah yang disampaikan ada hal yang kurang dilakukan atau ada tahapan-tahapan yang ditambahkan supaya lebih sempurna, sehingga seperti apa. Contoh misalkan tadi membuat mie. Karena yang namanya membuat mie ya, mie instan gitu. Itu kan tergantung selera ya. Ada yang suka pedas, ada yang enggak. Ada yang suka telur, ada yang enggak. Nah, itu bagi yang suka pedas mungkin di langkah-langkahnya itu bisa ditambahkan. Tambahkan di langkah terakhir misalkan tambahkan saus atau sambal bagi yang suka pedas misalkan seperti itu. Jadi di kesimpulan ini si penulis memberikan pendapat. Jadi pendapatnya terserah seperti apa dari hasil percobaan tersebut. Nah, itu struktur teks laporan percobaan ya, ada 6. Ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Kemudian, nah ini ada contoh cara membuat slime tanpa boraks. Yang pertama tujuan. Ini judul ya, tadi judul. Yang pertama judul, cara membuat slime tanpa boraks. Nah, ini judul. Yang kedua, tujuan. Slime merupakan cairan kental yang menggumpal dan bisa dimainkan. Mempunyai daya renggang, lembut, kenyal, dan asik ketika dimainkan. Tujuan pembuatan slime agar kita menjadi lebih kreatif serta akan menghemat uang karena tidak perlu membeli slime yang sudah jadi. Nah, perhatikan. Di poin pertama atau di bagian pertama ini tujuan. Nah, bisa kalian baca ya di sini tujuan. Tujuan pembuatan slime agar. Nah, agar ini salah satu konjungsi yang memiliki makna tujuan. Kemudian apa saja alat dan bahannya? Nah, ini alat dan bahannya termasuk ke bagian struktur kedua. Deterjen cair dan bubuk secukupnya, pembersih lantai, lempo final, air secukupnya, siapkan wadah atau baskom untuk tempat slime, sendok. Nah, ini ada alat dan bahan. Tadi ya, yang saya sampaikan alat dan bahan berbeda. Deterjen cair dan bubuk secukupnya, ini termasuk bahan. Pembersih lantai, ini termasuk ke dalam bahan. Lempo final termasuk ke dalam bahan. Air secukupnya termasuk ke dalam bahan. Siapkan wadah atau baskom untuk tempat slime. Nah, ini bukan bahan, tapi alat. Dan terakhir sendok. Nah, sendok ini juga alat, bukan bahan. Oke, selanjutnya. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat slime. Yang pertama, campurkan bahan deterjen cair dan bubuk, lempo final, pembersih lantai, serta air secukupnya di dalam wadah atau baskom yang sudah disiapkan. Ini tahapan pertama. Kemudian, tahapan kedua yaitu setelah itu aduk sampai rata bahan yang telah dicampurkan di dalam wadah atau baskom tersebut. Tahapan ketiga, tambahkan kembali lempo final ke dalam wadah atau baskom setelah bahan yang diaduk tersebut merata. Kemudian tahapan keempat, aduk terus sampai bahan tidak menggumpal dan aduk sampai benar-benar merata. Tahapan kelima, setelah itu bahan yang telah diaduk hingga merata dimasukkan ke dalam freezer, tunggu sampai 5 menit atau lebih. Dan tahapan terakhir, apabila sudah 5-10 menit, bahan tersebut dikeluarkan dari freezer dan lakukan pengadukan kembali hingga bahan tersebut lunak dan bisa dimainkan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada 6 proses tahapan. Kemudian bagian kelima yaitu hasil percobaan dari langkah-langkah tersebut seperti apa. Nah, di sini dapat digunakan oleh anak-anak karena slime ini tidak mengandung boraks maupun zat lain yang membahayakan bagi kesehatan. Nah, ini hasil percobaannya seperti apa. Mungkin bisa ditambahkan gambar ya, atau fotonya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya.
Selain menghemat keuangan karena memakai bahan biasa yang digunakan sehari-hari, slam juga mudah dikerjakan dan menunjang kreativitas, bahkan pembuatannya pun sangat produktif. Nah, ini contoh sederhana cara membuat slam tanpa boraks. Dan saya yakin kalian semua pasti bisa melakukannya. Nah, itu struktur dan contoh dari struktur teks laporan percobaan. Kemudian yaitu kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Kalau tadi kita membahas mengenai strukturnya, nah sekarang kita membahas mengenai unsur kebahasan atau kaidah kebahasan yang ada dalam teks laporan percobaan. Nah, yang pertama itu ada sinonim dan antonim. Saya yakin semua pada tahu ya, sudah tahu. Sinonim itu persamaan kata, sedangkan antonim itu lawan kata. Nah, di sini ada contoh. Contoh kalimat sinonim dan antonim. Yang pertama itu contoh kalimat sinonim. Kemudian aduk lagi sehingga struktur dan bentuknya akan menggumpal. Nah, di sini ada kata yang ditebalkan ya, struktur dan bentuknya. Ini sinonim. Kata struktur dan kata bentuknya itu persamaan kata. Kemudian contoh kalimat antonim atau lawan kata. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit, kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Nah, di sini, di contoh kalimat antonim yang saya tandai merah, kata masukkan dan kata keluarkan itu antonim atau lawan kata. Kemudian, kaidah kebahasaan yang nomor 2 atau konjungsi. Konjungsi sebagai kata penghubung antara kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, ini bisa di mana saja ya. Konjungsi itu banyak. Konjungsi itu banyak. Nah, di sini ada contoh-contoh konjungsi. Bisa kemudian, sekarang, berikutnya, setelah, selanjutnya, lalu, jika, dan. Nah, mungkin selain ini juga masih ada lagi, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan kata konjungsi. Selanjutnya, aduk hingga rata sampai slime hampir jadi. Nah, kata selanjutnya ini menunjukkan penghubung antara kalimat sebelumnya dan antara kalimat yang sudah disampaikan di sebelumnya dengan kalimat yang ini. Nah, itu kaidah kebahasaan. Kemudian nomor 3, kata rujukan. Biasanya menggunakan kata penunjuk ini, itu, dan akhirannya. Jadi biasanya nih ada 3. Kata rujukan itu ada 3 biasanya yang digunakan ya. Ada kata ini, kata itu, dan akhirannya. Nah, di sini disampaikan contoh kalimat akhirannya. Campurkan bahan deterjen cair dan bubuk, lem povinal, pembersih lantai, serta air secukupnya. Nah, di sini kata secukupnya di akhir kalimatnya. Katanya ini kan diberi tanda hitam ya. Nah, di sini katanya secukupnya ini merujuk kemana? Nah, air secukupnya. Nah, ini merujuk kepada air. Secukupnya ini kata rujukan yang menggantikan kata air. Kemudian unsur kebahasan keempat itu kalimat perintah atau imperatif. Kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal yang diinginkan penutur atau penulisnya. Biasanya kalimat perintah menggunakan kata kan dan lah. Nah, perhatikan ya. Jadi kalimat perintah atau imperatif itu biasanya menggunakan kata kan atau lah. Nah, di sini disampaikan seperti contoh. Siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, campurkan, masukkan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya kalimat perintah. Contoh kalimat, campurkan bahan deterjen cair dan bubuk, lem povinal, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata campurkan. Katakan, itu memerintah. Memerintah si penulis atau si penutur kepada pembaca. Jika memang ingin melakukan pembuatan tersebut. Kemudian yang nomor 5, unsur kebahasaan teks laporan percobaan yaitu kata bilangan. Penggunaan kata pada sebuah kalimat yang bermakna bilangan. Bilangan itu berkaitan dengan angka. Contoh kalimat di sini. Apabila sudah 5-10 menit, bahan tersebut dikeluarkan dari freezer. Nah, di sini ada kata 5 dan 10.